Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Nais dengan aku Naila Kansa di seputar Yuk Belajar Excel. Untuk di part video kali ini, kita akan sama-sama membuat autolist di Microsoft Excel. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Nah, langsung aja kita ke videonya. Sebelumnya teman-teman, kemarin kan kita udah belajar nih sama-sama membuat database siswa. Sekarang kita akan membuat autolist ya. Di sini kita tambahin dulu sheet baru. Lalu ini kita rename. Kita buat autolist. Setelah itu, di sini kita buat judulnya terlebih dahulu ya. Lalu ini kita merge. Lalu kita ganti fontnya. Di sini saya akan menggunakan Times New Roman dengan ukuran 14. Lalu saya akan warnain, mau warna ini aja. Oke, lalu ini kita tebelin tulisannya. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan membuat autolist data tentang pelanggaran siswa di kelas saya. Ini kita buat ya, pelanggaran tata tertib siswa 10 TKJ Industri 2. Nah, di sini kita merge juga. Setelah kita merge dulu ya. Lalu kita ganti tulisannya. Sini pakai Calibri aja deh. Calibri. Lalu kita Calibri deh. Kita ganti Calibri. Lalu kita buat tulisannya jadi ukuran 12. Terus kita kasih warna hijau deh. Oke. Lalu ini kita bold ya. Oke deh. Lalu di sini kita buat dulu apa saja yang akan kita masukin di dalam tabelnya. Nama dan nomor, nama, ISN, terus tanggal kejadian, yaitu tanggal kapan sih dia melakukan pelanggaran tersebut. Lalu kita buat kasusnya, lalu kita buat poin, dan kita buat sanksinya. Di sini kita buat dulu nomornya dengan rumus sama dengan row, buka kurung, tutup kurung, min row, kurung, referensinya yaitu A4. Lalu kita kunci dengan menekan tombol Fn dan F4. Tutup kurung, kita enter. Di sini kita sebagai contoh, aku akan membuat 5 orang anak. Nah, lalu di sini kita kecilin. Di sini biar for datanya tuh kita di tengah. Oke. Lalu di sini untuk membuat tabelnya secara otomatis yang kayak misalnya kalau tabelnya seperti biasa kan kita membuat tabel seperti ini ya, tinggal nambahin bordernya. Nah, di sini aku bakal nambahin tabelnya itu biar ada data validationnya, jadi bisa kita sort. Ini caranya kita blok bagian yang akan kita jadiin tabel, lalu kita klik Ctrl+E. Nah, ini dia otomatis sudah terkunci, lalu kita centang bagian My Table has headers. Lalu kita oke. Nah, ini langsung dibuat tabelnya langsung terotomatis. Di sini kita juga bisa memilih table styles. Ini ada banyak ya jenis tabelnya. Sini aku akan memilih warna kuning. Lalu ini kita perbesar buat nama, buat NISN juga, tanggal kejadian juga, kasus, poin, dan sanksinya.
Lalu di sini kita buat dulu tabel acuannya. Misalnya kalau dia kasusnya ini poinnya segini, sanksinya segini. Jadi di sini kita buat dulu ya, kasus, poin, dan sanksi. Lalu di sini kasusnya kita buat contohnya ada merokok, rokok, lalu cabut atau bolos, terus narkoba, terus berkelahi dengan warga sekolah, dengan guru aja deh, berkelahi dengan guru, membawa HP, terlambat, dan tidak mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugas. Di sini kita perbesar ya, biar rapi. Nah, ini kita buat dulu di tengah. Oke deh. Lalu di sini poinnya kita buat, misalnya kalau merokok tuh 250, cabut atau bolos 150, narkoba itu 1000, terus berkelahi dengan guru 1000, membawa HP itu 100, terlambat 50, dan tidak mengerjakan tugas 50. Lalu di sini kita misalnya ini tidak mengerjakan tugas, kita buat 35 deh. Lalu di sini kita buat sanksinya, misalnya kalau merokok itu pemanggilan orang tua. Cabut atau bolos itu kita buat PLH. Narkoba itu biasanya kalau poinnya udah 1000 tuh dikeluarkan dari sekolah kan. Kita buat di sini dikeluarkan dari sekolah. Ini juga sama, kita buat. Lalu membawa HP, pembinaan. Terlambat kita juga buat pembinaan. Terlambat kita buat PLH aja ya. Lalu tidak mengerjakan tugas kita buat pembinaan. Oke deh. Lalu di sini kita buat, misalnya kita mau buat tabel seperti ini kita blok. Lalu kita klik Ctrl plus T, lalu My Table Has Header ini tidak usah kita centang. Nah, oke teman-teman, setelah kita membuat kasus, poin, dan sanksinya, sekarang kita akan kasih dia tabel ya. Tapi yang ini kita buat tabelnya seperti biasa dengan menambahkan border saja. Kita pilih All Borders. Lalu ini kita perbesar biar rapi, sanksinya juga. Nah, lalu yang ini kita taruh di sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Lalu, ini udah oke. Baru ini kita kasih warna. Misalnya ini mau kita kasih warna pink. Lalu di sini misalnya kita kasih warna abu-abu. Lalu di sini kita blok, lalu kita pilih format painter supaya kita nggak usah mewarnai satu persatu. Jadi kita langsung mewarnai secara otomatis seperti ini. Lalu di sini kita bold ya biar mudah untuk dibaca. Nah, teman-teman, setelah kita membuat tabel acuan seperti ini, kasus poin, dan sanksi, di sini kita akan mengisi bagian nama, NISN, dan tanggal kejadian secara manual menggunakan cara autolist. Pertama, kita blok dulu bagian yang ini, lalu kita klik tombol ALT, tombol huruf B, dan O-nya 2 kali. Setelah itu kita isi. Di sini misalnya namanya Nita. NISN-nya biar nolnya itu terlihat, itu kita tambahin petik 1 di atas ya. 08876 5 misalnya. Lalu di sini tanggal kejadian dia melakukan pelanggaran itu 16 Januari 2025. Lalu di sini kita tambah new. Lalu di sini kita bisa geser nih yang untuk di nomor 2 misalnya kita isi dengan nama Raihan.
dan new. Nah, close. Nah, ini sudah terisi secara otomatis di autolist. Jadi begitu ya cara mengisi data di autolist. Lalu di sini kita akan buat bagian kasus ini menjadi data validation. Di sini kita blok, lalu kita pilih data, lalu kita pilih yang ini data validation, lalu kita data validation, pilih, lalu kita ganti any value itu menjadi list, lalu kita pilih search-nya itu yang ini ya, dari merokok sampai tidak mengerjakan tugas. Lalu kita pilih tanda ini, lalu kita oke. Nah, terus di sini kita isi dulu ya kasusnya apa. Nah, oke teman-teman, untuk poin sekarang kita buat dengan rumus VLOOKUP ya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya yaitu ini, E5, kita buat E5, lalu titik koma, kita buat table array-nya yaitu yang ini ya. Kita buat, lalu kita kunci fn f4, titik koma, kolom index number-nya yaitu poin ada di nomor 2. Kita taruh di sini 2 dan di sini kita buat bisa true, bisa false. Jadi di sini saya akan membuat true namun menggunakan angka. Jadi true-nya menggunakan angka 0. Kita enter. Nah, ini data otomatis langsung terisi deh. Untuk sanksi sama kita mau menggunakan rumus VLOOKUP juga. VLOOKUP, buka kurung, yang ini yaitu E5, titik koma, table array ini, lalu kita kunci fn f4, salah, fn f4, fn f4, lalu titik koma, kita buat sanksi itu ada di kolom nomor 3, nomor 3, lalu kita buat angka 6, enter. Nah, ini langsung sudah ada ya. Seperti ini teman-teman cara membuat autolist ya. Nah, ini kalau misalnya kita ganti di data validation, ini akan otomatis terganti juga. Misalnya ini. Tuh, membawa HP. Soalnya di sini dia berkelahi dengan guru. Nih, dia langsung terotomatis terganti ya. Nah, oke teman-teman, setelah kita membuat ini juga bisa kita sort ya, karena di sini dia udah ada ininya. Nah, ini bisa kita sort, misalnya dari huruf A sampai huruf Z, nih misalnya. Terus di sini kita sort dari tanggal kejadian, misalnya kita buat di sini tuh dari di sini coba kita ganti bulannya itu menjadi angka ya. Nah, ini juga misalnya tanggal kejadiannya itu kita sort nih dari paling lama deh. Nih si Yuyut. Terus misalnya ini yang terbaru kita sort ini dari si Ramadhani. Terus misalnya ini poinnya kita sort dari yang terbesar. Nih, seperti ini. Jadi bisa kita urutin ya. Nah, teman-teman, sekian video dari aku tentang autolist di Microsoft Excel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam penjelasan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.